pada zamannya Kristen ada, ya. Pada masa itu manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ini Pak Pandita ya. Orang-orang menikahi mamanya, menikahi istri bekas dari ayahnya. Oke. Jadi kamu bilang sebelum Nabi diutus. Abraham itu boleh menikahi mamanya. Teksnya Pak Pendeta. Di dalam Abraham Bible, boleh menikahi. Jadi dalam Islam Abraham boleh menikahi mamanya. Gimana? Jadi kamu itu dikatakan Muslim Pak, bukan Islam. Bedakan Muslim, bedakan Islam. Apa itu? Di Indonesia kan Islam. Pak Pendeta, Saya lihat dulu surat. Aduh, sebentar. masa lampau itu yang dimaksud masa lampau. Surat apa tadi namanya? Ini Pak Pendetanya ya. Yang dikatakan pada masa lampau, ya, masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nabi kan belum diutus pada masa itu. Nah, gitu. berarti di zaman Abraham boleh. Ya terserah kalau Pak Pendeta menganggap seperti itu. Terserah. Nah, kan itu kan Yang penting itu bukan bagian. Yang penting itu bukan. begitu. Pendeta bisa gantian ngomongnya enggak? Pak Pendeta bisa gantian enggak ngomongnya? Enggak, dari tadi kan saya cuma dengar saja. Saya belum ngomong. Iya, saya jawab ya. Terserah Bapak Pendeta berkata seperti itu. Ya, tapi kan saya perlu tanya, saya perlu selidiki. Sabar dulu lah, ini mau saya jawab loh. Pak Pendeta kok kayak jemaat lain ya? Nah, saya lagi cari surat Anisa itu di mana itu? Anisa. Oke, Anisa tadi nomor berapa? 23. 23. Saya baca dulu ya. Supaya saya baca. Ini jangan Nanti kita mirohin ya. nyerang Kristen, tahu-tahu ada kelemahan yang parah di sini. Bukan nyerang loh. 23. Harimat alaikum sudah. Diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anakmu perempuan dari saudaramu laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, coba ini saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Nah, ini penerapan ini tidak bisa di NTT. Oke, sekarang saya tanya. Saya tidak tanya di NTT. Ini enggak. Ini kalau kita bisa gini, konteks budaya Islam di NTT tidak bisa menerapkan ini. Ya sudah, saya lagi baca ini. Gantian boleh nggak? Perempuan dari saudaramu yang perempuan. Pendeta boleh gantian nggak? Ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu. Nah, mana? Jadi gini ya. Nggak mau gantian ngomong dia. Capek kali diskusinya loh. Kayak kami sama jemaat, aku ini S2 loh. Gantian ngomong bisa Pak Pendeta? Bukan, nggak usah framing. Boleh gantian. Bukan framing, gantian dulu, gantian. Iya, boleh. makanya kan gantian segini, ngomong sebentar. boleh. Sekarang Gantian saya ngomong dulu. boleh. Oke, saya ngomong dulu. Boleh saya ngomong Berapa dulu? lama saya tunggu? Berapa lama saya tunggu ngomong? Tapi setelah itu jangan dipotong saya ngomong ya. Berapa lama saya tunggu? Oke, saya klarifikasi saja. Saya hanya mau bertanya. Berapa lama saya tunggu? Nggak, saya tanya sekarang. Iya. Minta klarifikasi. Oke. Tadi kan bilang aturan-aturan itu dulu boleh. Dulu boleh. Sebelum ada Muhammad, dulu boleh. Ya kan? Di mana datanya dulu boleh? Ya kan tadi kan kamu ngomong gitu, Faruk. Tidak kayak gitu bunyinya Pak Pendeta. Nah, coba bacakan ulang. Coba bacakan Jadi ulang. gini, ya. Ayat 22-nya, dengar dulu Pak Pendeta. Dan coba bacakan janganlah dulu. kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Ayat Pada apa, kejadian pasal pada berapa? masa lampau ini tadi, dengar dulu Pak Pendeta. Masa lampau. Ya, Dengar kan? dulu lah. Berarti boleh dong. Dengar dulu lah biar saya jelaskan. Kejadian di pada masa lampau itu, apakah Nabi Muhammad SAW sudah diutus? Nah, ya artinya kan gini.
Maksud dari Tunggu, ayat jawab itu dulu, yang- jawab dulu. Apakah pada masa itu Nabi Muhammad Iya, SAW maksudnya gini, diutus? dalam penjelasan kamu kan gini, sebelum Muhammad diutus, ya, sebelum Muhammad diutus itu boleh, ya toh? Tidak boleh. Jadi gini dia penjelasannya Nah, Pak Pendeta. jadi gimana? Ya, gini, dengar dulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dikenal pada masa itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kan Jadi- gitu. Dengar dulu Pak Pendeta. Ini gimana sih? Oke, silakan. Gimana kita jahiliyah. diskusi kayak gini? Gitu Oke. loh. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Di mana salah satu kebodohan dari orang-orang pada masa itu, ya orang-orang pada masa itu, ya sebelum Nabi diutus ini ya, mereka itu mewarisi istri ayahnya. Termasuk waktu itu Kristen. Mewarisi istri ayahnya. ini sebentar, ini dengar dulu tuduhan. Pak Pandita. Sebentar, Dengar dulu. kalau sudah tuduhan dah, Dengar termasuk dulu Kristen ini lah. mana katanya? Nah, sekarang kan kamu Dengar bilang dulu lah. tadi. Sebentar, saya Kenapa tanya sini ini, kayak jadi saya- jemaat ya? Kayak mana? Kayak jemaat kita sini. diskusi ini? Kan saya Udah semua ngomong kita loh. masalahnya kan kamu menyerang Kristen, termasuk Kristen, tapi Padahal datanya nggak ada nyerang, tidak? saya tanya loh. Nggak tanya tadi pernyataan, termasuk Saya itu sudah bertanya justifikasi. tadi. Di dalam Justifikasi. Kristen, adakah Yesus Nah, menyampaikan yang kalimatmu kami? barusan ini, yang barusan Yang ini, mana? zaman jahiliyah, sebelum Muhammad kamu bilang zaman jahiliyah termasuk Kristen. Loh, Nah, itu berarti kan zaman itu jas- nggak ada Kristen. itu kan Sebelum Nabi Muhammad SAW nggak ada Kristen. justifikasi. Berarti Jadi saya sebelum tanya Nabi- gini, Tunggu dulu, Pak Pendeta. sebentar. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, waktu itu belum ada Kristen. Oke, kalau gitu konsepnya gini. Berarti menurut Islam, sebelum Muhammad ada, sebelum Muhammad diutus, semua orang neraka menurut Islam, betul? Nah, saya jawab ya. Jangan dipotong Pak Pendeta ya, tolong ya. Nah, ya oke, Boleh? tapi jangan justifikasi sesuatu yang tidak ada data. Enggak. Aha. Ya Ini tolong orang ya, cerdas jangan dipotong soalnya. ya. Kamu bicara dengan orang saya mute cerdas. saya mute dulu ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, apakah semua orang masuk neraka? Tidak. Mereka yang tunduk dan patuh mengikuti apa yang disampaikan nabinya, mereka masuk surga. Kalau mereka menuruti apa yang dikatakan Musa, masuk surga. Zakaria, Yahya, Isa masuk surga. Cuman pada masa itu, ya, ajaran dari seluruh para nabi itu dikaburkan oleh umatnya, sehingga mereka melakukan perbuatan yang nggak pernah diajarkan oleh nabinya. Kenapa Kalau itu dalam dongeng. surah An-Nisa Kalau itu dulu lah dongeng. Pak Pendeta? Saya potong dulu. Kayak mana aku diskusi? Kok kayak gini Pak Pendeta ini? State, Aku maksudnya ditanyain state. ini loh. Aku ditanyain aja Pak Pendeta yang panik. Gantian lah. Ini aku Narasinya jelasin. kepanjangan. Ya bentar ya. Kenapa di dalam surah An-Nisa 22 itu dikatakan kecuali pada kejadian masa lampau? Karena ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, ya umat pada masa itu, ya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ya pernah melakukan itu. Tapi dia belum jadi umat Nabi Muhammad SAW. Setelah dia jadi umat Nabi Muhammad SAW, gitu loh, perbuatannya itu karena hukum pada saat itu belum turun, dan gitu belum ada pengharaman di situ. Perbuatan dia masa lampau itu ya, itu diampuni. Sama seperti aku Pak Pendeta, sebelum aku masuk Islam. Oke, nggak usah, saya nggak perlu kesaksian Pak pribadi. Pendeta. Cukup sudah, itu dapat kesaksian pribadi. Tunggu dulu, sebelum aku masuk Islam, aku kan makan babi, aku kan menyekutukan Allah. Ini Aku udah kan kemana-mana, gereja. udah makan Aku babi, kan nyembah udah Yesus. kemana? Ini tanyaannya kemana, gimana? Semuanya itu diampuni. Itulah makna dari perbuatan masa lampau. Oke. loh. Tapi setelah Saya- Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi, semua itu diharamkan, tidak boleh lagi. Nah, Perbuatan oke, itu saya kan jawab ya. bukan lagi. Tapi bukan. Ah. Tapi kalimat dalam surah An-Nisa 22 tadi bukan sebuah pembenaran atas perbuatan itu. Sekarang saya tanya, setelah Pak Oke. Pendeta itu membaca surah An-Nisa 22-23-nya, adakah Yesus menyampaikan hukum seperti hukum yang tertulis dalam surah Nah, An-Nisa ini 22 tadi? sebentar. Oke, sebelum saya jawab, saya mau ini nih. Ini menjadi satu kontradiksi antara Al-Quran dan Al-Quran. Ya, kontradiksinya ialah di dalam Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah nomor 7 itu dijelaskan jalan-jalan disuruh mengikuti jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya.
Jadi Kok lari ke Al-Fatihah? sebentar. Jadi Al-Fatihah itu bilang begini. Artinya sebelum Islam ada, sebelum Muhammad ada, itu sudah ada jalan lurus. Nah, sudah ada jalan Kan udah lurus. saya jelaskan Nah, tadi Pak Pendeta. sebentar. Mereka yang Loh, setiap kali mengikuti ini nabinya. mana yang ketakutan ini, mana yang kepanikan. Nah, Loh Pak itu Pendeta bilang- aku udah kasih penjelasan tapi mati Nah, anak. makanya tadi dibilang gini, berarti ternyata kalau berdasarkan surat An-Nisa nomor 20 berapa tadi 22 ya, berarti sebelumnya itu orang-orang diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Kalau orang-orang diperbolehkan melakukan perkawinan seperti yang tidak dibolehkan di dalam surat An-Nisa itu untuk Islam sekarang, untuk Muslim sekarang, sesudah Muhammad diutus, ya, sesudah Muhammad diutus, berarti konsepnya bagaimana dengan Abraham, ya, bagaimana aturannya dengan Abraham, bagaimana aturannya dengan Yakub, bagaimana aturannya dengan Musa dan yang lain-lain. Oke, saya jawab ya Pak Pendeta ya. Jangan dipotong Oke. ya, tolong ya. Jangan dipotong ya. Ya, Oke, oke. teman-teman, dengar dulu teman-teman ya. Ya, Sepertinya kalau sebentar. Kalau kalian membicarakan ini yang di bawah ini, sebentar. Yang di bawah ini, kalau kalian membicarakan Alkitab, itu tidak bilang menghujat. Tapi kalau kami membicarakan Al-Quran, kalian bilang menghujat. Dasarnya. Ya, Pak Pendeta jangan kayak Nah, itu di bawah itu. Bakeran, baca Nah, di bawah itu. Pak Pendeta kan udah di atas, ngapain baca tippingan lagi? Nah, saya baca di bawah. Maksudnya gini. Kok Udah di umatnya atas kepanasan? loh. Nah, maksudnya gini. Kenapa Aduh, bisa... kacau kita pendetanya ini kayak anak perempuan ini. Dengar Pak Pendeta ya, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW disebut Itu. dengan zaman fatroh. Apa itu zaman fatroh, Faruk? Zaman kekosongan Nabi. Karena zaman itu adalah zaman kekosongan Nabi, orang-orang pada masa itu hidup ya sesuai dengan hawa nafsunya. Sebahagian dari mereka itu orang Kristen. Nah, ini kan lihat ini kalau ini sebenarnya menghujat. Ini Enggak menghujat loh. Tapi Jadi kan ada gini. di abad pertama kalian bilang. oke. Kami kalau Ya, orang Kristen ini gantian jujur. lah. Ini gantian, ini baru ku jawab loh Pak Pendeta. Ini mau ku jawab sabar dulu, tolong. Iya, Udah kan ada lama. tuduhan Sabar, terhadap orang sabar. Kristen, makanya saya klarifikasi. Iya, Saya dengar mau klarifikasi. dulu lah. Dengar dulu Pak Pendeta. Biar saya lanjutkan dulu narasi saya. Nah, jangan marah, ketakutan. Pak. Enggak, jangan marah lah. Anda kan udah bertanya ke saya mau menjawab ini loh. Masa nggak dikasih menjawab? Nah, itu disebut dengan zaman patroh. Di mana orang-orang pada masa itu, karena zaman itu adalah zaman kekosongan Nabi, mereka hidup dengan hawa nafsunya. Akan tetapi, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang yang hidup di zaman fatroh ada, masih hidup ketika di zaman Nabi. Mereka pernah melakukan itu. Makanya dalam An-Nisa 22 itu dikatakan kecuali yang telah terjadi masa lampau. Allah dah ampuni itu kalaupun ada di antara kalian melakukan itu. Tapi selanjutnya jangan kau lakukan lagi. Itulah dijelaskan dalam ayat 23-nya tadi. Yang jadi pertanyaan, jika memang Bapak Pendeta itu mengingkari, kukatakan tadi, ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus, pada masa itu ada Kristen, di mana mereka melakukan hal itu, mengawini mama kandungnya. Pak Pendeta kalau mau mengingkari itu, emangnya di dalam Kristen, coba kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang Bapak Pendeta, Yesus ya, setelah Yesus diutus ke dunia ya, ingat Pak Pendeta ya, setelah Yesus diutus ke dunia, sekali lagi saya tanya, saya katakan, setelah Yesus diutus ke dunia, jadi gini, pernahkah Yesus membuat hukum perkawinan bagi Kristen tentang siapa-siapa yang boleh kalian kawini, siapa-siapa yang nggak boleh kalian kawini? Silakan datanya. Oke, saya mau jawab dulu tuduhan justifikasi tadi termasuk Kristen. Jair dong diberkati bangsa baru. Nah, jadi gini, makanya saya bilang sebenarnya pada waktu Anda jadi Kristen, Anda belum tuntas. Anda belum tuntas. Ya, jadi gini ya. Sebelum Muhammad hidup, ya sebelum zaman Muhammad hidup, ya itu Kristen sudah ada. Nah, Berkembang, ya, oke, ya berkembang di daerah Palestina.
Tetapi dalam prinsip Kristen, Yesus sendiri bicara di Matius pasal yang ke-19 tadi, pernikahan itu harus antara lawan jenis. Itu aturannya. Nah, berarti Pak Pendeta boleh kawin mama kandung dong? Sebentar. Pak Pendeta Kok sama kamu mama potong-potong? kandungnya lawan jenis nggak? Iya, itu prinsip Ah, pertama. boleh kan? Iya kata dia. Prinsip nggak gitu, bukan gitu. Prinsip Gini, pertama. enggak. Kalau Nah. berdasarkan lawan jenis, Pak Pendeta dengan mama bapak pendeta itu lawan jenis loh. Berarti boleh bapak pendeta Iya, mengawini lawan bapak bukan pendeta. begitu caranya. Kamu kan tidak paham. Narasinya Kalau tuntas memang tidak dulu. boleh, mana hukumnya? Lalu Kalau memang tidak begitu, mana hukumnya? nah, lalu yang kedua, Pak aturan Pendeta, kedua saya kan tidak mau namanya dengar hukum. Anda. Memang Saya tidak mau dengar coba Anda. kamu, Data. makanya saya bilang sekolahnya sekolah tidak terlalu tinggi jadi Data susah. loh Pak Pendeta, data. Saya bicara, coba cerdas dikit gini, maksudnya gini. Iya, Itu data. namanya hukum. Kenalan loh Pak Pendeta. Undang-undang itu Jangan kau buat ini seperti gereja. Data. Datanya apa pendeta data? Mana datanya? kepanasan sebenarnya, agak panasan kalian di mute. Kenapa? Karena kebohongannya mau diungkapkan. Ketakutan. Karena kamu Enggak, bohong datanya semua loh, Faruk Pak tentang Pendeta. kekristenan. Bertobat Kalau memang kamu tidak Faruk. boleh, Nah, Pak saya suruh Pendeta kamu sabar. bertobat Faruk. Kamu bertobat. Pak Pendeta sabar. Nah, sekarang gini. Kalau memang Saya suruh kamu Pak Pendeta- bertobat untuk menghujat Kristen. Kamu bertobat. Pak Pendeta saya tidak Nah, menghujat. sebelum kamu dimurkai loh, kamu itu jalan orang fasik. Kamu sudah menempuh jalan orang Kok fasik jadi- dengan cara melakukan kok jadi hujatan. curhat ini? Itu jalan orang fasik. Nah, kamu naikin saya di sini, saya ngomong kamu mute. Kamu framing. Loh, gimana nggak Nah, itu diminta kan Pak enak Pendeta enak. jangan curhat lah. Kan dari saya bilang, Nah, saya Dinda suruh kamu jangan bertobat sebelum marah-marah. terlambat, Faruk. Nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai akalnya. jadi di mute. Kan Komalku bukan gereja. Data loh Pak Pendeta, data. Kalau Bapak di Pendeta mute. berpegang kepada Kenapa kitab takut Matius kalian 19 ya? tadi, Nah, makanya saya jelaskan yang pertama. Pak Pendeta, jika hanya berdasarkan laki-laki dan perempuan, Bapak Pendeta laki-laki, mamanya Bapak Ya, Pendeta itu poin perempuan. pertama, ada poin. Berarti Bapak Pendeta dengan mama Bapak Pendeta boleh kawin dong. Poin keduanya Poin apa? keduanya di mana? Poin keduanya di mana? Makanya jangan goblok gitu. Ya, Jangan goblok gitu. Dengarkan dulu orang. Goblok lah. Enggak, apa maksudnya lah. gini. Maksudnya gini, kalian ini kan Senyum, Pak ketakutan Pendeta. muslim-muslim. Pak Pendeta senyum dulu. Muslim-muslim Senyum ini. dulu. Nah, Dan saya jangan tegang biasa kali, aja senyum saya. dulu. Nah, saya Senyum hanya dulu. mau katakan bahwa Senyum dulu, saya dan hanya jangan mau tegang katakan kali Pak Pendeta bahwa senyum. saya mau katakan bahwa apa? Itu Itu framing. Itu kamu tuh sudah tersesat terlalu jauh, Faruk. Bukan hanya pindah agama kamu. Bukan hanya Udah, pindah nggak usah agama, terlalu tapi curhat, kamu Pak. Nggak usah menghujat terlalu agama curhat. orang. Ada Nah, tidak? menghujat Mana agama orang, dalilnya? gitu. Mana ayatnya? Ya, makanya saya mau Mana dalil dan sampaikan ayatnya, untuk Pak? untuk para penghujat saya mau sampaikan. Kenapa jadi Makanya curhat ini ditanya. Pak Pendeta? Nah, Mana maka ditanya ayatnya tadi. yang Ya, diajarkan makanya oleh saya mau kasih Yesus? ayat. Kenapa kamu Udah, mana? ketakutan? Kenapa jadi Iya. curhat? Nah, saya jelaskan. Nah, kamu Jawab. tenang, bisa tenang. Iya dijawab, Ya, Pak, silakan. dijawab. Nah, Yang oke. kedua katanya Lebayu, ada data yang kedua. Yang kedua ada data Ya, yang larangan. kedua. Kawin mama kandung ada katanya. Oke. Mana? Yang kedua di dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Kita Itu buka ya tidak bentar Pak Pendeta ya, dibenarkan. boleh. Kita Nah, baca sama-sama. tidak 1 dibenarkan Korintus- mengawini, ada dosa dalam jemaat. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 Korintus berapa pasal Pak Pendeta? 5. 1 Korintus Nomor? pasal 5. Ini kok feedback Nomor? direkam ya. Kalian boleh. Nomor berapa Pak Pendeta? 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5 supaya jelas narasinya. Ya, kita baca sama-sama ya. Saya putar kamera saya ya. Nah, Jangan di framing saya ini menghujat ya. Oh, ini kecil. ya. Yang besar ya. Kecil kali. Bentar saya cari yang besar tulisannya Pak Pendeta. Nah, Oke, saya tadi bertanya kepada Bapak Pendeta. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapak Pendeta itu saya sudah dilarang kasih mengawini lebih mama dari satu kandungnya. ayat. 2 ayat saya kasih malah. Nih, Saya kasih sebut 2. Pendeta, sebut satu ayat biar kita kasih tahu konteksnya. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang Pak Pendeta mengawini mama kandungnya. Dia memberikan data 1 Korintus 5 nomor 1 sampai 5. Kita baca teman-teman. Oh. Ini dia. Memang orang mendengar bahwa ada pencabulan
antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, sekalipun demikian sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patuh kamu, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku, ya hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ya, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, mereka dia, sehingga binasa tubuhnya dan agar diselamatkan pada hari Tuhan. Waktu Faruk jadi Kristen kan tidak baca itu. Pak Pendeta, ini jawaban orang gila ini loh. Faruk jadi Kristen nggak pernah baca ayat itu, makanya framing Kristen. Gimana Pak Pendeta ini loh? Kan itu ya ayat 2-nya jelas, ayat 1-2 sudah jelas. Tadi Pak Pendeta. Nah, itu kan sudah. Ini kan jelas dalam surah An-Nisa 23 kan. Itu baru 2. Diharamkan atasmu menikahi istri. Masih banyak ayat lagi. Menikahi ibumu. Gitu loh. Ini kemana-mana penjelasannya Pak Pendeta, ya Allah. Kemana-mana kan ada ayatnya jelas. Saya bisa minta tolong Pak Pendeta, jangan kasih jawabannya orang gila lah Pak Pendeta. Ini jawaban orang gila ini loh. Ketakutan. Nah, ini bukan jemaatmu lagi Pak Pendeta. Kita ini mantan dari jemaat kalian ya. Kalian itu kalian Kristen tidak beres semua. Yang pindah itu, yang pindah ke Islam itu banyak Kristen yang tidak beres semua. Seperti coba lah yang ditanya apa, Bapak Pendeta jawab apa. Nah, ini kan jelas itu dosa dalam jemaat. Ini kan jelas ini. Di mana di situ kalimatnya dikatakan diharamkan kamu menikahi ibumu? Di mana? Ini kan dosa dalam jemaat ayat 1. Memang udah saya baca nggak ada loh Pak Pandita. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Yang saya tanya hidup atau mengaku? Jadi Kristen itu belajar dulu. Yang saya tanyakan Pak Pendeta, saya di mute terus, saya turun aja. Saya tunggu di room saya tunggu di komal saya. Kalau kenapa Pak Pendeta sih? Udah merah pada mukanya. Pendeta S2 jadi mainan Pak. Lihatlah teman-teman Kristen ya. Lihatlah pendetamu itu. Lihatlah pendetamu itu. Begitu pula dia itu di atas mimbar. Di atas mimbar dia itu seperti itu ngibul aja kerjanya gitu. S2 itu loh. Ditanya apa jawabnya apa? Coba. S2 itu loh. Kan wajar aku bilang tadi kan jangan kasih jawabannya orang gila kan. Sama halnya analoginya gini teman-teman. Aku tanya, kita ujian sekolah ini matematika. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Oleh karena lalu si murid ini menjawab ini dalam lembaran ujian itu, oleh karena itu ditetapkan atas kamu, karena kamu telah memakan buah semangka, kamu harus berdiri lalu pergi keluar meja. Gurunya yang membaca jawaban itu, gurunya akan berkata, ini muridku sudah gila katanya. Nggak disalahkan lagi nih, langsung dikatakan gurunya, ini muridku sudah gila. Ditanya 1 tambah 1 berapa, dia menjawab, oleh karena itu, karena kamu telah memakan buah semangka, maka buah semangka itu harus dikupas. Ditengok sama gurunya gini kan, dibaca kan, ini murid saya sudah gila, ini murid saya ini. Makanya saya bilang jangan gunakan jawabannya orang gila. Lanjut dulu ya, apa dong Sabli Bayu ya? Iyalah. Saya nggak moderator di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tama itu. Oh ada Bang Naga. Oh iya siap. Michael ASL agama apa? Michael yang udah Om Kem agama apa? Halo, dah ya, saya turunkan. Oh, Bang Faruk lelet. Aldi
Adi. Ya, Adi. halo. Agama apa? Assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam. Kristen? Islam. Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Saya mau bertanya nih. Kita di Muslim kan ada nabi. Apakah di Kristen ataupun Katolik ada nabinya? Aduh, Itu saja. jangan terlalu jauh, Bang. Masuk ke ranah orang, Bang. Karena Tuhannya yang langsung turun mengambil rupa seorang hamba. Saya ulangi ya, saudaraku. Saya ulangi. Di kita di Muslim kan ada nabi, pembawa risalah pada nabi-nabi terdahulu. Apakah di pihak Kristen ataupun Katolik ada nabinya? Udah dijawab tadi, Bang ya. Ada lagi nggak ada? Cuma itu aja ya. Mohon maaf ya. Ya, itu Saya aja. sampaikan udah dijawab sama Lek Bayu tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Males. Felisti. Nah. Udah merah mukanya tadi yang Lek Bayu, makin ditanya sama Bang Faruk mah. Menunggu semua ini. Ditanya apa, jawab apa coba. Iya. Dia Bentar, kira aku kita naikkan ini dulu. masih jemaatnya. Halo, Lia Sasta sama Black Room, selamat sore Bang. Pak Tanjung, selamat sore Pak Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Saya Pak, Isna. ada yang disampaikan Pak. Ini saya suka ini komalnya Bang Faruk ini. Saya dukung terus ini. Siap ya Pak. Makasih banyak. Dukung terus Pak. Ya, itu pendeta mau nanya, pendeta itu bertahan seperti saya kasih bukan perguruan ya Pak ya. Kenapa Pak? Kenapa? Ke Jakarta aja ngapain kalau ke Semarang keluar duit juga gitu kan. Bilang kalau Mas Alka, jangan ke Jakarta Pak, ke Sulawesi aja Pak, atau ke Sumatera, bagus juga tuh. Ada yang mau disampaikan lagi, Bang S Tanjung? Oh begini lengkap. Gimana kalau tidak ada perpuluhan di gereja sama pendeta? Apakah pendeta itu bertahan? Pak, jangan ke ranah orang, Pak. Jangan ke ranah orang, Pak. Jangan ke ranah orang, Pak. Yang Islam ada Bapak mau Bapak sampaikan, jangan ke ranah orang, Pak. Ya, Nanti gini. monolog kita, Pak. Ini mempertanggungjawabkan loh, yang punya room mempertanggungjawabkan, Pak. Enggak. Yang punya room. Gini. Kalau kita ini yang adem ayem. Enggak. Judulnya kan ranah orang. Mohon maaf Pak, saya turunkan Pak ya. Memang judul ranah orang, tapi kita menunggu yang bersangkutan Pak ya. Mohon maaf sekali Pak ya. Tidak boleh monolog. Apa kabar Lek Bayu, sehat Lek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana kabarnya Lek? Alhamdulillah sehat. Sehat diberi Allah. Baru agak sembuh ini Lek, baru 2 minggu Lek. Oh kenapa Lek? Kemarin tangan hampir copot Lek. Heh, Iya.
Lepas enselnya. Lepas enselnya. Bahaya tuh. Tapi alhamdulillah ini tapi bergerak pun ngangkatnya pun udah agak pelan-pelan lah, Le. Yang namanya musibah. Oh. Hujan-hujan, bawa motor, mobil lari kencang, kejiprat air ke atas kayak apa nih, kayak air laut, ombak besar, jatuh, tahan tangan, keluar kena ensel yang tergeser. Ngeri juga itu. Tapi alhamdulillah. Bunda Yanti, ini Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Naga? Alhamdulillah sehat. Iya, kenapa aku dengar ada sedikit ujian kah? Musibah. Iya, musibah. Yang Ya namanya Allah. manusia hidup kan ada musibahnya. Kalau nggak ada musibahnya itu kan bukan Iya. manusia kan? Betul. Mau ditinggiin derajatnya tuh Bang. Amin ya Bang rabbal Naga nih. alamin. Insya Allah. Iya. Iya, itu ada saudara-saudara muslim kita tadi 2 orang. Itu saya ingatkan kembali aja. Kalau bertanya tidak ada otennya di atas, enggak boleh kita nanya tentang apa agama mereka ya, gitu ya, Iya. saudara-saudara Iya. seimanku. Kalau judul sudah pasti kita namanya lintas agama debatnya ya pasti judulnya kan ada kaitannya, tapi harus ada otennya di atas ya. Jadi supaya nggak monolog ya, begitu ya Bang Naga ya. Betul sekali. Ya. Kalau kita ini kalau nggak ongkem kan nggak apa-apa. Yang kalau yang punya room, Iya betul, kasihan bahaya. anak masih kecil-kecil. Iya. Makanya Linda. tadi kata Bang Linda, Ya, selamat sore. Jangan ikut sore. Agama apa Linda? Kristen, Bang. Kristen. Oke, Lek Bayu. Lanjut Lek, yang Lek Bayu kami diam. Oh iya, begini toh. Oke, yang ditanyakan kita lanjut aja ya. Sesuai apa yang didiskusikan tadi. Pertanyaannya begini toh, ada nggak pernah Yesus mengajarkan untuk aturan pernikahan? Begitu. Aturan pernikahan, Iya, aturan-aturan untuk pernikahan. maksudnya tertulis di Alkitab. Yang diajarkan oleh Yesus. Ya, setahu saya kalau yang diajarkan Yesus tentang pernikahan, ya itu tidak boleh cerai kecuali diceraikan oleh kematian. Nah, tentunya dengan adanya ayat itu, lalu dibuatlah aturan yang sesuai dengan ayat tersebut. Aturan untuk pernikahan itu, misalkan begini, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran itu, aturannya itu ada, larangannya itu ada, tidak boleh menikahi ibu kandung sendiri, tidak boleh menikahi saudara kandung sendiri, tidak boleh menikahi walaupun itu mantan bapak, mantan apalah, tidak boleh menikahi bapak kandung, menikahi ibu sendiri, tidak boleh menikahi saudara kandung sendiri, gitu. Ya itu sudah pastilah ada. Cuma Maksudnya, nah, nah, kalau memang tidak ada dia aturan seperti itu yang diberikan oleh Yesus, berarti boleh. itu sudah pastilah ada, saya bilang. Dia di mana itu? Ya, itulah kalau saya kan sedang lagi di kerjaan dan nggak pegang Alkitab. Sebenarnya kan saya naik ini karena Ya. saya tengok ini tadi kan roomnya Paru kan. Ya, Nah, jadi sebenarnya saya ada mau bertanya ya tentang Islam gitu. Bukan saya mau menjelasin tentang Kristen gitu loh itu. oh bisa itu, bisa bertanya, tapi kita open kamera gitu. Karena aturannya di room lain ini seperti itu. Gak Ya, apa-apa, boleh. kita dua arah saling tanya. Tapi Ya, open kamera itu.
Bang Faruknya belum ada. Sama Lek Bayu aja, Oh, sama beliau. sama-sama mantan kafir juga ini. Mantan kafir juga. Sama Lek Bayu ya. Ah, Ya apa yang mau ditanya itu? Gini kan itu, ini mungkin tentang yang mualaf lah ya. Masya Allah, kita apresiasi dulu. Ini Oten cakep nih. Mau buka kamera ya. Terima kasih Kak. Ya lanjut. Ya, kenapa rupanya Ya, nggak mau makanya buka apa itu? kamera kan? Nah, jadi Ada yang nggak mau Kak. Ada yang nggak mau. Oh, ya lanjut. Jadi kan ada yang mesti tanya gini, kan kebetulan kan di tempat kerjaan saya ini kan cuma saya sendiri yang orang Kristen, kan semuanya Islam. Jadi kebetulan kan ada yang mualaf seperti itu ya. Ya. Jadi yang mualaf ini pernah cerita seperti ini, bukan cuma pernah, sering dibilangnya seperti ini kan. Karena kan dia masuk ke wiritan ibu-ibu kan, jadi katanya pernah Pak Ustadznya kalau sama orang Islam, kalau sama kami kot bagi sama orang Islam ceramah ya, Ya. ceramah gitu di wiritan. Terus dibilang Pak Ustadz itu gini, kalau orang kami Kristen ini kan sama orang Islam kan kafir ya. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang mualaf ini kawan ini dia kan dari Kristen ke Islam. Orang tuanya dan keluarganya kan masih semua Kristen. Ya kan? Tentunya keluarganya si kawan ini kan kafir semua dong. Menurut Islam, ya kan? Menurut Islam. Jadi pas di wiritan itu katanya Pak Ustadznya bilang gini, ketika kita berdoa sama orang kafir, doa kita tidak sampai, katanya gitu. Nah, si kawan ini langsung melawan, angkat tangan. Maaf Pak Ustadz, katanya. Kalaupun kalian bilang orang tua saya itu kafir, tetap saya doakan, katanya gini. Katanya si kawan ini kan, Ya. tetap saya doakan, karena itu orang tua saya, katanya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah betul seperti itu, Bang? Iya, jadi begini toh ya. Sama halnya seperti saya ini. Saya sudah pernah mempertanyakan itu ke Ustadz, ke banyak para guru-guru saya yang saya tanya. Mamaku itu masih Kristen. Mamaku sampai sekarang di kampung. Maaf, saya tanya sebentar, saya potong itu. Oh, itu ini mualaf juga. Iya, aku mualaf itu. Yang punya Komal juga mualaf ini. Jadi begini toh. mamaku masih yang masih kafir juga, Linda. Linda, mamaku Ya. masih kafir juga. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi begini, kenapa doa kita tidak sampai, tidak diterima oleh Allah? Ada doa yang tidak diterima oleh Allah itu terkait mengenai orang tua. Tapi yang lain diterima. Yang pertama, doa apa yang diterima? Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tuaku. Diterima itu. Diterima. Terima. Ya Allah, berikanlah umur orang tuaku panjang umur, diterima. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang tuaku. Diterima. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, enggak. Baik, gantian kita ya itu. Ya, Gantian ya. itu yang saya dapat. Biar nggak ngelantur gitu. Nah, itu Ya. benar tadi. Itu Kabar beriman dulu ya, masuk Islam gitu. Nah, yang lebih tidak boleh lagi, yang betul-betul dilarang dan ayatnya ada di dalam Al-Quran itu, tidak boleh mendoakan orang di luar Islam yang sudah wafat. Itu tidak akan ada gunanya gitu, Bu. Jadi nggak boleh, kita dilarang orang Islam mendoakan orang kafir yang sudah wafat ya. Jadi yang kita doakan itu yang masih hidup. Yang masih hidup, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah gitu, berikan dia kesehatan, berikan dia petunjuk, itu boleh, masih boleh. Ya, lanjut. Jadi itu tunggu sedikit itu ya. Satu sedikit lagi. Apa? Yang jadi pertanyaan, masa sama Tuhan itu ada yang dibeda-bedakan doa? Nah, itu satu ya, satu pertanyaan. Kedua,
Kalau begitu, Tuhan kalian itu tidak maha kuasa dong. Wih, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi begini, makanya aku bilang tadi, tunggu dulu, saya kasih dulu ayat Al-Quran itu ya. Di surah At-Taubah ayat 113 itu berbunyi seperti ini firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lin ini sajalah bahasa Indonesia. Tidak ada hak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka ini kerabatnya, setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Tidak pantas, tidak bisa kita memohonkan ampun. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau mengenai kesehatan, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesehatan kepada orang tuaku, berikanlah umur yang panjang. Terutama, berikanlah dia hidayah. Itu yang bisa saya minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mamaku agar dia bisa menerima Islam. Karena kenapa tidak diterima? Karena dia masih kafir. Kekafirannya ini, kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran. Halo? Le, lanjut le, kedengaran le, lanjut le, kedengaran. Halo? Halo. Iya le, iya. Lanjut, Bang Bayu. Lanjut. Kedengaran. Halo? Halo. Oh, iya, karena jaringan iya. Bagus. Bagus le, lanjut le. Bagusnya suaraku? Bagus. Oke. Nah, itu tadi ya di ayat Al-Quran, nggak boleh kita bisa mendoakan, tapi itu tidak bakalan diterima sama Tuhan. Karena kenapa? Karena orang tua kita itu masih kafir, tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima kebenaran Islam. Itu karena dia tidak mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi utusan Allah, dan Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang esa menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita untuk memuliakan orang tua? Di Al-Quran jelas, kita itu walaupun kita sudah mu'alaf, kita tidak boleh bahkan meninggikan suara. Kalau mama kita bilang, jangan, tidak bisa dibantah. Tetap kita nurut. Sebentar itu. Tunggu dulu, saya kasih dulu ayatnya ya. Surah Luqman ayat 15. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Kami berhak, misalkan begini, kayak orang tua saya lah ya, keluarga saya, mereka itu berusaha menarik saya untuk kembali kepada Kristen. Itu saya berhak untuk melawan, untuk menolak. Nggak boleh. Saya tidak mau, itu saya berhak. Sampai ke situ loh. Tunggu dulu. Ke situ loh itu. Biar saya jelaskan dulu semuanya. Biar jelas semuanya ya. Tetapi, kata Allah, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kamu kembali. Aku tahukan kepadamu apa yang bisa kamu kerjakan. Semua ajaran, semua nasihat orang tua itu bisa diterima, kecuali kalau dia mengajak saya murtad, itu bisa saya tolak. Nah, apalagi toh? Enggak, itu aja yang enggak Apalagi, bisa saya. Itu aja yang enggak bisa diterima akal saya. Maksudnya tadi kan, masa Tuhan itu bisa membeda-bedakan doa kepada orang tua, yang ini diterima, yang ini diterima, yang ini tidak. Sementara itu tetap kafir. Ya kalau udah kafir ya kafir dong, sama sekali nggak bisa didoakan gitu maksud saya. Tapi kok Tuhan orang itu kok bisa ada ngeper-ngepernya ya gitu loh itu. Itu ya maksud saya, makanya saya pertanyaan. Bagaimana begini? Oke, bagaimana kita mau meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang tua sementara dia masih kafir gitu loh? Ya sudah, maksud saya gini, kalau memang sudah kafir ya udah minta doa kesehatan pun ya nggak diterima ya. Kok Tuhan kok bisa ngeper gitu loh. Oh iya, kalau kesehatan itu Allah bisa berikan. Allah bisa berikan.
sebagian bisa diokekan, sebagian ditolak. Apaan kayak gitu Tuhan? Gitu maksud saya loh itu. Begini Kak, begini Kak. Maaf Bang Bayu, Iya. maaf Bang Bayu. Saya tambah sedikit. Kakak, begini Kakak. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan pencipta langit dan bumi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kakak tahu Benar. apa itu? Kakak tahu itu apa Maha Pengasih? Allah itu Maha Pengasih. Kalau dia membeda-bedakan Kak, dia nggak akan beri harta, nggak akan beri kesehatan untuk orang kafir. Kakak sehat kan sekarang? Nah, kakak sehat. Allah itu maha adil kalau dalam memberi ya, dalam maha pengasih ini namanya pengasih, berarti Allah kasih. Allah ciptakan semua makhluk, kakak. Manusia Allah ciptakan, binatang Allah ciptakan, tanaman Allah ciptakan. Allah kasih mereka untuk hidup. Ya, makanya kakak lihat, mau Muslim kayak, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, semua Allah kasih rezekinya. Gitu. Tapi yang satu yang Allah tidak bisa terima itu kalau manusia itu menyekutukannya. Di dalam Islam pun kita diajarkan dosa yang tidak akan terampuni itu dosa syirik. Apa itu? Mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Gitu, menduakan Allah. Jadi di luar dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak boleh. Tidak sampai doanya gitu. Untuk mendoakan maksudnya ya gitu, jadi maksudnya begitu ya Kak. Jadi bukannya Allah itu Jadi apa namanya itulah tadi itu. Ya, Itulah tadi itu yang saya bawakan dalilnya itu karena ada tunggu itu. Karena dalilnya itu di At-Taubah 9 ayat 113 itu udah jelas. Untuk memohonkan ampunan dosa Allah tidak melarang kami. Karena kenapa? Misalkan begini, wahai itu Linda, masuklah engkau Islam agar kamu selamat dunia dan akhirat. Imanilah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa dan Nabi Muhammad adalah utusan. Lalu itu bertanya, apa pengajaran Nabi Muhammad itu? Apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu? Harusnya itu bertanya kepada saya seperti itu. Lalu kita jelaskan, apakah itu mau menerimanya atau tidak? Kalau itu tidak mau menerimanya, tidak pantas bagi itu untuk mendapatkan pengampunan dosa dari atau orang tua saya dari seorang anak ini nggak bisa. Lanjut. Izin lah Bayu. Lanjut toh. Izin lah. Lanjut, Pemahaman sederhananya gini. Bentar Kak Linda. Pemahaman sederhananya gini. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, apakah kau beriman kepadanya? ketika engkau Kak Linda? Ketika Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad SAW, apakah kau beriman padanya? Ya, misalnya aku sekarang aku Kristen, ya aku tidak beriman. Oke, tidak beriman ya. Ketika Allah menurunkan kitabnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kau beriman kepada Al-Quran? Kalau saya kan Kristen. Tidak beriman kan? Nah, Allah sudah memberikan kamu petunjuk. Allah sudah memberikan kamu petunjuk dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, tapi kau mengingkarinya. Ya, diterima atau tidak diterimanya doamu itu tadi, itu efek dari perbuatanmu. Itulah yang kau dapati ketika kau menjadi orang kafir. Itu konsekuensi dari kekafiranmu. Ya. Allah menunjukkan kekuasaannya. Bentar dulu Kak Linda. Allah menunjukkan kekuasaannya karena kau mengingkari nabinya, kau ingkari kitabnya, maka kamu dinyatakan kafir. Nah, karena kamu dinyatakan orang kafir, tetapi kamu berkeluarga dengan orang mukmin, ada batasan-batasan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Itu ketetapannya dalam perihal doa. Tapi apakah kakak pernah baca kitab kakak sendiri? Di mana dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, orang-orang di luar Kristen itu nggak boleh berkunjung ke rumah kalian? Nggak usah mudah sekali. Bahkan kalian, dengar dulu, ini kita kaji diskriminatifnya. Diskriminatifnya, ini bukan hal doa. Jangan dulu, sabar dulu kakak Linda. Sabar. Iya sabar dulu, gantian dulu. Saya mencoba mirroring kepada Anda. Jangan seakan-akan Anda mengatakan Allah diskriminatif. Sementara Allah tak pernah menyuruh kamu mengingkari Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah menyuruh kamu mengingkari Al-Quran. Bahkan Allah tidak menyerukan untuk kamu jadi kafir. Allah kan menyuruhkan kamu supaya beriman. Lalu ketika Allah menentukan kehendaknya, hukumnya, kok katakan Allah diskriminatif?
Gitu loh. Sementara di dalam Bible sendiri 2 Yohanes 1 nomor 10, kalian dilarang menerima tamu orang-orang di luar Kristen. Bahkan kalian tidak boleh mengucap salam kepada orang-orang di luar Kristen. Bahkan dalam Lukas 19:27, orang-orang yang tidak sepakat Yesus jadi rajanya disuruh bawa di hadapannya, disuruh bunuh. Disuruh bunuh. Bukan ditolak lagi doanya, dikatakan bunuhlah mereka di hadapanku. Jadi jawabannya tadi Kakak Linda, ya, terima atau tidak terima kamu, itulah konsekuensi ketika kamu hidup di atas bumi ini menjadi orang kafir. Itu dia. Kau ketakutan gitu, marah kali kau menjelaskan itu. Tadi kan Enggak, memang begini aku memang begini, perawakanku memang begini. Iya, Paru, Gitu dengar. loh, aku berbicara itu nada seperti ini. Cobalah teman-teman, mana si Hesti tadi? Dia Hesti naik lagi, kau ya Hesti. Nggak ada orang. Cobalah Bunda Yanti, aku pernah marah-marah nggak? Kan memang kayak gini ada aku ngomong. Aku telepon lagi tadi. Yang tadi Bang aku Faruk telepon itu dia ya. Sebentar, yang aku telepon lagi. Aku telepon lagi. Bang Faruk itu enggak pernah marah, Bang Faruk itu. Bahkan kalau berdebat yang lawannya itu sudah marah-marah, sudah Maksud saya kepanasan, gini Bang Faruk loh, Faruk. ketawa-ketawa. kan tadi kan dari awal juga udah aku bilang kalau sama kalian kan orang kami Kristen kafir kan. Ya, kalau sama kami itu sih nggak masalah. Namanya kan kita keyakinan masing-masing. Cuma tadi Itu paham nggak itu kafir apa? penjelasan. Pahami dulu. Enggak, pahami dulu kafir itu apa. Kafir itu Udahlah, kalau artinya nggak itu bisa tidak ngomong, kasar. kalau Orang kamu nggak bisa ngomong, turun aja lah. enggak, saya. orang Jadi yang saya udah dengarkan tadi. orang yang menutup Saya diri dengarkan dari pertemuan kebenaran. tadi. Jadi Misalkan ada begini bicara. toh. Kalau nggak dikasih Jadi kesempatan begini, ngomong, nggak apa-apa. itu rasional. Rasional itu toh, karena kenapa? Bagaimana mungkin kita mendoakan pengampunan dosa kepada orang yang kufur kepada Allah gitu loh. Itu rasional itu. Oke, saya terima. Apalagi? Cuma tadi kok Allah itu kok bisa membeda-bedakan untuk misalnya ini saya kafirnya kan, ini saya kafirnya. Udah? Si anak tadi mendoakan saya, bisa sebagian doa saya orang itu bisa sebagian mendoakan saya kepada Tuhannya, sementara sebagian tolak Tuhan. Itu maksud saya loh. Karena Ya, sikit lagi Bunda Yanti, sikit lagi Bunda Yanti. Iya, Sikit lagi Bunda silakan, Yanti, ya. Perbedaan itu tadi, ya. Kenapa sebagian doa itu ditolak? Kenapa sebagian doa itu diterima? Ya, diterimanya doa itu karena Allah masih memandang kakak itu sebagai ciptaannya. Maka kamu masih berhak atas doa yang diminta oleh hambanya. Tapi ketika itu ditolak, karena itu dampak dari kekafirannya Anda. Itulah hukumannya. Itu bentuk hukuman bagi Anda di dunia dan di akhirat ketika Anda hidup menjadi orang kafir. Lalu di mana letak adilnya Allah? Keadilan Allah terletak pada sisi Allah tak pernah memerintahkan Anda untuk kafir. Allah tak bukan Allah yang memerintahkan Anda untuk jadi Kristen. Kan bukan Allah yang memerintahkan Anda untuk menuhankan Yesus. Kan bukan Allah yang memerintahkan Anda untuk menyembah kepada Yesus. Malahan Allah ya dengan kesungguh-sungguhannya untuk keselamatan manusia di dunia ini diutusnya para nabi. Setelah dia mengutus para nabi, diturunkannya kitab kepada para nabi. Tetapi manusia itu membangkangnya, maka Allah menjatuhkan hukuman atas mereka membantahnya. Itu hukuman karena kalian membantahnya. Sama analoginya Kakak Linda. Ketika kau bekerja di sebuah perusahaan, ya. Ketika kau bekerja di perusahaan, pandangan pimpinan perusahaan terhadap karyawannya yang taat pada peraturan dengan karyawannya yang tidak taat pada peraturan, melanggar aturan, malas-malasan kerja, terlambat kerja, itu akan berbeda. Apakah pimpinan perusahaan itu diskriminatif? Tidak. Tidak. Karena dia memandang berdasarkan aturan. Sebelum itu, pemimpin perusahaan itu sudah menyampaikan, jangan kalian kerja terlambat. Kan gitu, rajinlah kalian kerja, gunakan seragam kerja. Tapi sebagian dari karyawan membantah. Kan gitu. Maka ada hak yang tidak bisa, ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh karyawan pembantah, ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh karyawan yang tidak membantah. Jadi terima atau tidak terima Kakak Linda, itulah ketetapan Allah.
karena kamu telah mengingkari, mendustakan Nabi dan Rasulnya serta kitab yang telah diturunkannya. Baik. Bisa minta waktu 1 menit? Gak apa-apa, 1 jam pun boleh, 1 jam. 1 jam pun boleh. Silakan. Begini Faruk, tadi kamu percontohkan tadi dengan di perusahaan saya ini. Nah, kalau kamu percontohkan dengan di perusahaan saya, semua karyawan yang di perusahaan ini, kalau dia sangkut pautkan dengan Islam berarti semua Muslim lah itu ya. Nah, berarti kafir tadi di luar daripada karyawan perusahaan. Nah, masa yang di luar daripada karyawan perusahaan ini, misalnya kalau meminta sebagian ada dikasih, sebagian enggak. Itu yang saya pertanyakan loh Paru. Jangan dulu jadi Oke, kita kembalikan ya kepada analogi perusahaan tadi. Oke. Ada satu karyawan yang baik, mengikuti aturan perusahaan. Udah? Dia baik, rajin kali dikerja. Itu umat Islam lah itu. Dengar dulu. Itu umat Islam. Ya, ini ya. Rajin kali baik dia kerja. Ada satu karyawan malas kerja, sering nggak masuk, bahkan sering absen dan terlambat kerja. Ketika karyawan yang baik ini tadi meminta kepada pimpinan, seketika pimpinan setelah memecatnya, ketika karyawan yang baik tadi meminta kepada pimpinan supaya dia jangan dipecat, apakah dia tidak dipecat? Apakah dia tidak dipecat? Apakah pimpinan perusahaan itu menerima permohonan dari karyawan yang baik tadi? Coba dijawab. Itu kan semuanya karyawan. Iya karyawan. Semua kalau kayak gitu, semua pun manusia di atas bumi ini kakak, ciptaannya Allah. Semua ciptaan Allah, kafir pun ciptaan Allah, orang kafir. Ini saya memberikan Anda analogi perihal tentang permintaan. Ada karyawan yang nakal, dia udah dipecat. Lalu ada karyawan yang baik hati, dia mengajukan permohonan kepada perusahaan supaya karyawan yang tidak beres ini jangan dipecat. Menurut kakak, apakah pimpinan perusahaan itu akan mengabulkan permohonan dari si karyawan yang rajin kerja ini? Ya, itu tergantung permohonannya. Jangan, kalau tergantung permohonan. Permohonan dia udah jelas, ku bilang. Dia mohon karyawan yang tungcian ini jangan dipecat. Gitu loh. Dia mohon ini jangan dipecat. Menurut kakak, apakah pimpinan perusahaan itu mengabulkan permohonan dari karyawan yang baik tadi? Hah? Tentu tidak kan? Tidak. Kenapa pimpinan perusahaan tidak mengabulkan? Karena pimpinan perusahaan menyatakan itu konsekuensinya ketika jadi karyawan yang batungki. Konsekuensi dia, kalau dia tidak mau mengalami hal itu, dia jangan jadi karyawan yang batungki. Sama halnya dengan topik kita tadi, pembahasan kita tadi. Kalau kakak tidak mau merasakan hal itu, kakak jangan jadi orang kafir. Kan Allah nggak pernah suruh kakak jadi kafir. Kakak yang lebih memilih kafir. Sama dengan analogi perusahaan tadi. Kan perusahaan tidak pernah meminta pada karyawannya supaya jadi karyawan yang batungki. Dia batungki, terimalah konsekuensinya gitu loh. Yang pengomongkan tadi kan, semuanya itu kan karyawan. Jadi yang kafir tadi itu kan berarti di luar daripada karyawan loh Faruk. Itulah Tidaklah. Kayak mana hanya Namboro. Jelaskan dulu Namboro, dengar Namboro. Namboro itu mau kafir atau tidak kafir, beriman atau tidak beriman, Namboro itu ciptaan Allah. Karena Allah lebih mengutamakan rasa sayang dan kasihnya kepada ciptaannya, diutusnya lah para nabi supaya ciptaannya ini mendapat petunjuk. Gitu loh. Kenapa? Karena para nabi ini membawa sunnah Allah, hukum Allah. Setelah itu, karena maha pengasih dan maha penyayangnya Allah ini tadi, diturunkan juga kitab suci, yaitu Al-Quran. Allah sudah tunjukkan ini kesungguh-sungguhannya. Allah telah mengimplementasikan kesungguh-sungguhannya mengasihi ciptaannya. Tapi kakak bantah nabinya, kakak bantah kitabnya. Sehingga kakak lebih memilih menjadi kafir. Itulah konsekuensinya. Saya sudah tahu. Tapi Tuhanmu itu Paru, maksud saya kok bisa? Ya kalau kakak sudah tahu, kenapa kakak jadi Kristen?
Kalau udah tahu kenapa masih Kristen? Gimana nya? Nggak mau Udah tahu tapi tetap jadi Kristen. Gimana nya? mau punya Tuhan yang ngeper-ngeper gitu loh. Enggak gini loh kakak. Kalau kakak Mana sih? Kan dengan pendapatmu yang kuikuti, saya bukan perlu isi Yohanes ini, Yohanes ini. Kalau isi Alkitab itu saya sudah tahu loh, Paru. Baiklah dulu ya. Memang orang nggak pernah dikasih kesempatan ngomong, ya lebih bagus turun. Udah dikasih mulai tadi, dia ditanya udah dijawab. Dulu adalah telepon pula aku ini. Dikasih iya berarti lagi. Bang Naga, Oke, karena karena Kak Linda mengatakan dia tidak dikasih ngomong dari tadi, berarti selama ini dari tadi yang kita dengarkan bukan omongan Kak Linda, tapi Kak Lindanya lagi berak. Dia bukan lagi ngomong, tapi lagi berak, dia berarti lagi berak. Orang dari tadi kakak dikasih ngomong kok nggak dikasih ngomong. Berarti yang kami dengarkan tadi bukan omongan, tapi berakan. Setiap kali saya ngomong kan dipotong-potong, jadi nggak ada kesempatan yang enak untuk menyampaikan gitu. Itunya maksud saya. Oke, sekarang silakan ngomong. Nanti dijelaskan sama Bang Faruq. Coba ngomong. Nggak ada yang potong. Coba ngomong. Udah. Coba pertanyaan apa? Isi pertanyaan saya tadi kan sudah terjawab, udah itu aja lah. Jadi seperti yang dibilang kalian jawab tadi kan, bahwasanya untuk orang kafir itu, ini kan tadi saya pertanyakan karena di sini pun sering jadi bahan apa orang ini perdebatan orang ini gitu. Jadi saya sudah bisa istilahnya memberikan penjelasan juga lah sama mereka melalui yang saya dengarkan ini, ya. Karena mereka sering berdebat, nggak sampai katanya gitu, nggak bisa didoakan. Ternyata setelah saya dengarkan di sini, berarti orang kafir itu ada yang bisa didoakan untuk orang tuanya ya, untuk orang tua separuh lah misalnya. Ada yang bisa didoakan, ada yang tidak. Jadi saya sudah dapat kesimpulan. Udah itu saja, nggak ada Sudah. lagi. Oke, saya permisi ya. Masih ada yang mau ditanyakan itu? Intinya itu Linda, jawabanku intinya benang merahnya gini. Itulah konsekuensinya ketika kamu, sekali lagi saya katakan, ketika kamu memilih hidup menjadi orang kafir. Oke, saya jawab. Kalau masalah kamu bilang memilih saya sebagai orang kafir, itu menurut kamu. Sudah, itu aja jawabannya. Tidak ada yang lain. Udah. Loh kok menurut aku sekarang saya tanya sama kakak, siapa yang nyuruh kakak jadi Kristen? Pernahkah Allah menyuruh kakak jadi Kristen? Pernahkah Allah menyuruh kakak untuk menuhankan Yesus? Imanku sendiri yang menyuruh saya jadi Nah, Kristen. kan kakak sendiri yang memilih. Kan kakak sendiri yang milih. Ya udah, kakak udah ngaku kakak sendiri yang milih. Karena begini juga. Karena begini. Kakak yang memilih sendiri jadi kafir. Nah, kata Allah, orang kafir itu orang yang menutup diri, cover itu kan ini ya, penutup ya. Jadi orang kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran. Apa kebenaran itu? Allah satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Itu menutup diri dari itu maksudnya. Nah, kalau orang menutup orang Tapi ini, kalau disebut kafir jangan Bun, terlalu baper ini lebih baik disebut ada kafir satu loh daripada non muslim, Kak. Jangan mau disebut non muslim karena kalau non muslim itu artinya tidak selamat, Kak. Kalau non muslim itu tidak selamat. Mbak Yanti, ini kita Iya, silakan Bun, kita kutip dulu surah Al-Ahqaf ya. Dengar ya Bun ya. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja. Dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak. Dan karena kamu telah fasik. Dan dilanjut, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir bersenang-senanglah di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang dan neraka adalah tempat tinggalnya.
Jadi Allah itu Maha Pencipta ya, yang menciptakan makhluk ini, yang menciptakan kita semua manusia. Kita ini ciptaannya. Bunda, Ya. oke. Bunda, Dia memberi rezeki dengan adil tanpa melihat dia Kristen, apa dia Islam atau apa agamanya. Dia adil, Maha Pengasih Penyayang kepada ciptaannya. Tetapi kalau dia kafir, tidak mengikuti apa yang difirmankan, ya, menolak, menutup diri, itu akan mendapat ganjarannya. Dikasih harta di dunia sebagai apa namanya ya, istilah ininya ya, istidraj atau kenikmatan duniawi semata. Itu, tapi di akhirat dia akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan kekafirannya. Silakan. boleh saya jawab Bunda Rahma? Boleh saya jawab? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Bunda kan bisa menyampaikan itu Bunda karena Bunda yakini dengan isi Al-Quran. Nah, makanya saya bilang karena nggak saya imani itu, saya nggak merasa kafir. Makanya tadi saya bilang, kan kalian aja yang bilang kami kafir. Karena keyakinan kami bukan Al-Quran, mau kalian bilang pun kami kafir, nggak jadi masalah itu sama kami. Tetap Di dalam Biblemu pun kalian disebut ini, Bun. Di dalam Biblemu Yesus menyebut orang-orang di luar Yahudi itu Bani Guk-Guk, anjing. nggak Ya kan? nggak ada itu. Lah, Ada. ada datanya, ada datanya. Kasih tahu. Ada datanya itu. Sebentar biar enak. Coba Bunda Ramah tunjukkan nomor apa nih datanya. Di luar Bani Israel adalah anjing yang makan remang-remang. Coba tunjukkan, Bunda Ramah. Tunjukkan. Iya, Bun. Kalian itu dibilang Anjing guk-guk, kata Bun. di luar Bani Israel. Tunjukkan datanya, Bunda Ramah. Apa enggak rungkat ini kalau dilanjut sebut? Tidak. Lanjut. Tunjukkan. Tunjukkan datanya. Jangan dibilang nanti kita framing. Tunjukkan datanya. Bukan, maksud saya Mungkin belum gitu. pernah baca nih, dikasih tahu sama Bunda Rahma ya. Baca. Matius 15:26. Kamu bukan orang Yahudi, rasanya tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ada orang di luar Yahudi, ya bukan orang Yahudi, meminta pertolongan ke Yesus. Tapi Yesus menganggapnya kau tidak layak. Kau tidak layak diobati. Karena nggak layak, nggak patut kau mengambil roti dari anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Itu ayat. Jadi di luar Yahudi itu, kenapa Bun? Itu ayat itu Bunda Rahma bukan berarti ayat itu maksudnya kelakuan itu loh Bunda, kelakuan itu Loh, contohnya kalau kelakuan kita itu jahat, biarlah kita itu dilemparkan. tapi Bun, di dalam data yang lain, Yesus memang mendedikasikan atau memang dia diutus kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada Bani Israel yang terpesat dari umat Israel. Dan di dalam Ibrani 31, Yesus juru selamat bagi orang-orang Israel. Bukan bagi Kristen. Kristen itu ada setelah Paulus mengajarkan. Bukan Bunda Yesus. Rahma, Kasih saya data, sambungnya Yesus ke Kristen. saya Kasih. nggak mau Di mana Bunda. Yesus Saya pernah? nggak mau, saya hanya mempertanyakan itu saja tadi. Yang Oh, saya berarti imani cuma modal iman. tetap. Berarti cuma modal iman Bunda ya. Cuma modal iman ini doang, nggak mau belajar, nggak mau belajar pinter. Ya, Di saya dalam pelajari Matius juga. 7, dengar Matius 7 ini saya ajari sedikit ya. Ini isi Biblemu loh. Dalam Saya Matius nggak 7 mau apa kata belajar. Yesus? Nggak, saya Ya nggak berarti mau. ya turun. Jadi saya dengan Turun kata kalau Bunda. kau tidak mau diskusi. Turun Bun kalau nggak mau diskusi. Imani saja ya. Bungkus imanmu dengan 3 karet gelang, kau tidur. Iya, Turun. oke. Kita cuma baca Biblemu tapi kau jijik. Kau jijik, alergi dengan Biblemu. Apa kata Yesus? Enyahlah kau daripada aku, Bun. Kata Yesus di Matius 7, enyahlah. Dengar, Bun. Kata Yesus di Matius 7 nomor 21, ya. Nggak emosi, cuma saya heran ya. Kalau kita orang Islam mau dikasih ayat-ayat Al-Quran, kami senang, bahagia. Damai rasanya mendengar ayat Al-Quran. Nah, kenapa Anda dikasih data-data di Bible, Anda menolak? Kenapa? Matius 7, 21 sampai 23, apa kata Yesus? Ya, kalau nggak menolak, kamu dengar kalau nggak menolak ya. Tadi udah bacakan bahwa di luar Bani Israel,
Dengar dulu, sudah Bun. belajar itu Bun. sudah, yang sudah saya Bun. tanya tadi udah selesai, cukup. Udah cukup. Apa yang Anda pelajari dari Bible Anda? Enggak, Apa saya- yang Anda pelajari? Coba. Saya nggak perlu Bunda tanyain. Yang penting yang saya Apa? pertanyakan tadi saya sudah dapat jawaban. Sudah itu saja. Oke, terima kasih. Permisi turun. Ya turun kalau sudah, kalau nggak mau diskusi, turun. Cuma modal imani doang ya, begitulah kalian. Kata Yesus, nyahlah dari sisiku. Diusir kalian memang. Tuh turun dia. Bunda Rahma, dia ini tadi ya menuntut maksudnya Allah itu kok milih-milih katanya kalau dalam berdoa itu mengabulkannya. Dia menuntut Allah sementara dia nggak menyembah Allah. Lucu kan Bunda? Kalau kita pemahaman di Islam, Allah itu mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang Allah anggap itu kita butuh. Ya. Iya Apa yang kita doa kita itu nggak langsung diijabah semua. Tapi Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kadang doa kita itu dibayar dengan kontan. Astagfirullahaladzim, ini udah ketiga kalinya. Apa? Apa, Bun? Aku dari tadi mau ngomong, please dong, jangan nelpon doang. Ini udah ketiga kali, astagfirullahaladzim. Ini udah ketiga kali aku ditelepon. Siapa yang nelpon? Kaget gue. Ada kepala dulu ya. Di ketiga kalinya aku ditelepon, astagfirullahaladzim. Aku tadi mau ngapain? Nah, apa Kak? Mute. Mic-nya ketutup itu Bunda Esti. Ke-mute itu mic-nya. Mic suaranya nggak Tapi aku udah kedengeran. buka loh. Aku udah buka. Tunggu dulu ya, nanti dulu ya. Yang nelpon-nelpon bentar dulu ya. Udah 3 kali. Bentar, sebentar dulu. Tadi aku sedikit aja mendengarkan. Itu mengenai tadi dijawab sama Bang Faru mengenai doa. Itu aja tadi aku dengarkan di mana doanya nggak dikabulkan. Itu katanya tadi ya, benar nggak teman-teman? Doanya nggak dikabulkan ya? Enggak, maksudnya gini, kok orang muslim nggak boleh mendoakan, jadi dipilah-pilah untuk kafir ya, gitu katanya Kak Hesti. Kok kalau untuk mendoakan orang tua, misalnya orang tuanya Putus-putus, masih kafir, Bunda Yanti, putus-putus. nah, mendoakan orang tua yang kafir, ampuni dosa-dosanya itu nggak boleh. Nah, dia nggak terima itu Kak Hesti. Kok ada yang diterima, ada yang enggak. Kalau doa sehat, doa dapat hidayah, kan kita bilang begitu, boleh mendoakannya tuh mendapat hidayah. Nah, dia nggak terima itu. Ampunan Kak nggak Hesti. boleh. Lanjut. Oke, Iya, ampunan ini saya nggak jawab. Ampunan yang nggak boleh. Nah, sini ya, saya ini, si Ber tolong di mute moderator. Saya ini masuk Islam. Nih, andaikan orang tua saya belum masuk Islam, saya bukan anaknya lagi. Jangankan doa, saya bukan anaknya lagi. Tapi saya harus berbakti. Kenapa saya berbakti? Karena orang tua saya melahirkan saya, mama saya melahirkan saya dan membesarkan saya. Tapi kalau untuk antara hubungan misalnya itu mama dan anak putus karena saya Islam. Mantap. Putus. Nah, apalagi yang mengenai doa. Mengenai doa, kau tidak terima, cair dong. Kau tidak terima. Cair dong. Nah, kau tidak terima doamu. Doa kau gak bisa mendoakan mamamu, bapakmu karena berbeda agama, atau kami orang muslim tidak bisa mendoakanmu ampunan. Kau gak terima. Mana ibu tadi? Naik ke sini. Kalau kau tidak terima doa, kau tidak bisa didoakan ampunan, emangnya kau siapa? Seenak jidatmu kau menduakan Allah bertahun-tahun. Kau katakan Allah punya anak. Kau katakan Allah beranak. Di mana anak Allah? Monyet, di mana? Allah tidak punya anak. Allah tidak diperanakan. Seenak jidatmu dengan aku minta, kenapa kalian orang Islam tidak bisa mendoakan kami? Kau siapa? Siapa kau? Kau mendoakan Allah bertahun-tahun, terus kau meminta kami mendoakan kamu supaya diampuni. Ya masuk Islam dulu lah. Nggak terima kau di Riko dulu kau nggak terimakan. Kau cek ini di Riko tuh, udah bener gak? Udah bener gak selama ini kau? Tuhan mana yang kau sembah? Kami aja umat Islam ini ya. Nih saya pribadi. Saya berdoa. Saya sebenarnya berdoa. Cair dong berkatin Bang Hobi. Saya berdoa. Cair. Saya berdoa. Ini doa saya ini saya mau minta dikabulkan. Itu udah aku yang Islam.
Datang kau kafir, penyembah manusia, mau minta didoain. Kau siapa? Paham di situ ya? Jadi jangan kalian sana enaknya. Kenapa orang Muslim itu nggak bisa mendoakan orang kafir, orang lain, mendoain? Kalian itu boleh didoain, dibodain kesehatan, semoga dapat hidayah, dimurahkan segala jalannya, permasalahannya, rezekinya boleh. Tapi hanya satu, ampunan yang tidak boleh. Kenapa? Karena kami tidak punya hak untuk mendoakan kalian supaya diampunin. Kalian sendirilah yang meminta ampun langsung kepada Allah. Kalian sendiri. Ya Allah, aku tahu, aku menduakanmu selama ini. Ya Allah, aku tahu dosaku banyak. Ampuni aku ya Allah. Karena yang berhak mengampuni hanya Allah, bukan kami. Kami gak berhak soal ampunan. Ya, Sudah, jadi paham. sudah. Jangan diam kau siber. Jangan diam kau siber. Jangan seenak jidatmu meminta didoain, sementara kau menduakan sang pencipta. Paham di situ? Baluap kau. Aku aja berdoa hari ini aja gak dikabulin. Ya Esti, tadi kan kakak itu bilang begini, kok Bang Faruk ini jangan marah-marah. Nah ini baru ketemu Kak Esti. Belum berhadapan dia sama aku. Pingsan dia. Tadi ku panggil dirimu Bornaga. Aku ditelepon 3 kali. Ada yang nelpon, ada yang nelpon, ada yang nelpon. Sebentar, sabar dulu. Siber, selamat malam. Agama apa Siber? Kristen. Oke, Bang apa nih? Bang Tri, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lanjut, warahmatullahi Abang. wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Banyak Oten minta Iya. naik. Baik, saya diturunkan aja biar. Enggak Bang Tri, enggak Bang Tri Iya, biar sini. Oh, Bang Tri, Bang oke, Tri biar siap. sini. Biar sini. Siap. Oke. Oke, Siber, kau kan bukannya gak mau diskusi. Kau kesini kan cuma mau merayu-merayu aku. Kau selagi kau belum sunat gak usah kau merayu aku berdua. Ngapain kau Siber? Pikir Islam aja. Sunat kagak. Islam aja yang sunat ya. Ya udah, kalau kau sunat spill. Oi, mau spill sama lu? Ya, aku mau tengok. Aku mau tengok. Spill. Sama lu ya. Janganlah rungkat. Jangan Bun. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sunat Open cam bos Ibar. Open cam kau. Sebentar baru Ini naga. Siber. Sebentar. Jenius Muslim? Saya mau tanya sama Bunda Rama ya. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum saya turunkan biar kita naik, banyak yang minta naik Bang. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan. Nah, silakan. Walaupun suara kita besar, walaupun orang Batak, nggak usah terlalu kalilah itu. Banyak juga orang Batak yang lembut hatinya kan. Itu kayak Hesti. Sini Bang, lembut hati kan Bang, bukan lembut suara kan. Orang Batak lembut hati bukan lembut suara. Hati bersuara Bang. Iya sih. Ya sudah. Coba tunjukkan ada orang Batak lembut suaranya. Nah, suruh naik sini. Lembut. Iya, saya orang Batak. Itu bilang. Biar nggak salah paham orang ini. Memang itu hanya cuma logat aja. Iya, tapi betul sebenarnya sekali. itu sebenarnya hatinya lembut itu seperti kapas gitu ya. Hello Kitty. Naik Borunaga, hafil dibabal langsung dibilang lembut hati Borunaga. Apa? Mantap kali Kak Esti. Gini Kak Esti, mungkin banyak orang yang kaget ya dengan pernyataan Kak Esti itu. Oh, suaranya kayak gitu macam marah-marah ngamuk. Enggak, memang kayak gitu gaya orang Batak. Sebenarnya dia itu enggak marah. Seperti itulah logatnya, itu gaya bahasa dia seperti itulah. Kalian jangan salah paham ya. Isi yang disampaikan kan Bang, isi yang disampaikan itu kan kebenaran. Saya kutip pembicaraan Kak Hesti yang begitu dahsyat tadi dengan satu kalimat. Jadi untuk kakak yang tadi ya, kalau masih ada di bawah, jadi itu Kak, kalau sudah beda keyakinan itu sudah putus ya. Jadi sudah putus. Jadi itu artinya iman itu di atas darah. Nah, gitu. Iman itu lebih tinggi artinya dari darah. Sudah, kalau kami sudah dikasih contoh ya, Nabi Nuh terhadap anaknya. Anaknya kan durhaka kepada Allah. Allah bilang, dia bukan keluargamu, bukan anakmu. Sama istrinya. Nabi Lut sama istrinya. Selesailah kita.
Coba kalau moderator kalau mau naikin tanyain dulu satu, lalu turunkan lalu naikin. Jadi nggak terjadi kebisingan moderator. Ini kalian naik semuanya. Si Siber belum selesai. Jadi lagi kita selesaikan dulu sama Siber, baru naik yang lain. Nah, Jentus, ada yang mau disampaikan lagi Bang Jentus? Bang Jentus? Saya takut buat kali suaranya, saya takut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya tadi Hello Kitty. Ya suaranya katanya. Makasih. Makasih Kak, salam kenal aja Kak ya. Saya salam kenal dari Medan warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi ini. Jadi gini ya. Ya, jadi gini ya buat ibu yang di bawah tadi. Jangan banggakan di sini kekafiranmu. Ya, jangan banggakan. Gak penting bagi kami itu. Kalau kau masalah saudaramu ada ini, saya 4 bersaudara, 2 masih Kristen. Anak pertama itu paling keras tentang kekristenan, paling keras. Jadi nggak usah mas bilang saudara ini saya. La ilaha. Tidak keempat kalinya aku ditelepon. Astagfirullahaladzim. Aduh, dah. Siber, selanjutnya Siber. Jadi hilang, kau mau ngomong apa? Nah, lanjut Siber. Ngomong apa ke Siber? Oke, saya mau tanya kepada Bunda Rahma. Tadi Bunda Rahma mengatakan Allah Maha Tahu. Betul Bunda Rahma? Bunda Rahma? Saya wakilkan ya. Oh, ada pakai Tadi foto Bunda Rahma dibikin. yang ngomong. Tar dulu. Ini. Tadi deh. Bikin namanya itu aku tertarik. Ini muka babi. Kenapa kau bilang muka babi? Beraninya pakai foto orang. Kalau berani pakai foto sendiri dong. Kau pakai fotoku. Saudara iblis dibikin namanya. Kenapa? Nah, Bunda Rahma. Kau tertarik dengan mukaku? Esti, mana Bunda Rahma? Diam dulu kau Siber, itu ada pakai fotoku loh. Cantik kali dibikin dari situ. Kenapa kau pakai foto ngefans sama Kak Hesti gitu-gitu amat ya? Orang ngefans banget. Kenapa? Oke, Bentar dia panggil namaku, dia cari aku. Kenapa dia cari aku? Hesti lu diam dulu, Hesti lu diam dulu. Kenapa cari aku bang? Ya, tadi saya mendengar bahwa Siapa yang cari aku? engkau mengatakan bahwa Allah Maha Tahu. Betul, Bunda Rahma? Berapa terpotong? Halo Bunda Rahma. Allah Maha Allah Maha Tahu tadi. Pengasih dan penyayang. Halo. Ya. Begitu kan? Allah Iya. Maha Tahu. Iya itu. Di dunia kau melaksanakan ritual-ritual keagamaan, contoh sholat 5 waktu, membayar zakat dan lain-lain sebagainya. Ya, Allah Maha Tahu kan? Allah mengetahui semuanya itu. Ya. Lalu inti pertanyaan saya, kenapa pada saat Anda meninggal, datang malaikat bertanya di liang lahat, liang kubur, siapa Allahmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Kalau memang benar-benar Allah Maha Tahu, Allah kan sudah mengenal Anda di dunia ini. Ya, jadi kenapa mesti Allah bertanya demikian kalau memang Allah Maha Tahu? Itu aja pertanyaan saya. Jadi mau dijawab? Ya. Berarti kalau mau dijawab berarti kau turun ya? Kau bisa turun kah? Apa? Kau turun kalau sudah mau dijawab kan? Aturannya di sini kalau sudah bertanya boleh turun. Ya. Kecuali kalau kau on cam. Kau on cam bisa. Ada aturan aturan. Saya masih kerja. Ya turunlah kalau selesai biar ku jawab. Jawab ya dulu lah, kita kan diskusi. Ya, kau turun di bawah. Sebentar Siber. Silakan. Mampu ya diskusi. Sebentar Siber. Kalau kamu bertanya ke yang Islam, saya turunkan boru naga ke bawah yang kecil, saya naikkan kamu on cam. Kalau habis itu bertanya turun. Kalau enggak, kalau bahas tema, silakan duduk di atas.
Tapi kalau kau korek masalah Islam, Bunda Rama menjawab, kamu turun ke bawah. Mana pilihanmu? Itu peraturan. Kok peraturan begitu? Ini kan diskusi, room diskusi. Udah ya, berarti dia itu. Lanjut, jawab Bunda Rama. Iya, saya menanggapnya. Dah. Selesai, jawab. Jadi Allah sendiri menyatakan firman-Nya dalam Al-Quran ya. Misalnya di surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr 83. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Di surah Al-Tagabun ya. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Masih banyak ya ayat-ayat Al-Quran, firman Allah yang dia sampaikan tentang kemahatahuannya. Nah, jadi kenapa masih ditanyai? Lah, kalau kita mati itu kita bukan lagi secara kesadaran seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini, itu yang berbicara bukan lagi mulut kita. Jadi anggota tubuh kita itu yang berbicara, yang bertanggung jawab. Kaki ini dipakai kemana, tangan ini dipakai ngapain, mulut ini dipakai apa. Jadi itu bukan lagi secara nyata begini. Kita sudah ada di alam, bukan lagi di alam dunia, beda alamnya. Ya. Nggak bisa kok, kayak kalau sekarang kalau kau tanya saya, ya pasti saya jawab lah sesuai dengan apa yang saya tahu. Tapi itu bukan lagi alam dunia, itu alam akhirat. Kan banyak ini kita di alam roh, alam rahim, kemudian dunia, kemudian kita di alam akhirat, lalu kita finishnya di surga, atau kalianlah yang finish di neraka. Gitu. Bukan lagi kita yang berbicara secara sadar begini. Tapi itu tangan, kaki, dipergunakan kaki itu untuk apa, tangan itu untuk apa, mulut ini untuk apa. Itu. Jadi nggak semudah kau ditanya, berapa harga beras sekilo? Misalnya 16.000. Nggak, bukan begitu. Kan lagi begitu. Alamnya lain. Kita sudah di alam akhirat, alam barzah, alam penantian. Kemudian masuk di alam penghakiman. Setelah itu kita finish. Kami semua orang Islam di surga. Ya, karena itu janji Allah. Nah, sekarang nanti kalian tuh di neraka semua. Begitu ringkasnya, teman-teman. Lanjut. Oke. Kalau kita bisa balas masalah Maha Tahu ya, kayak tadi kata si Siber, kenapa ditanya lagi? Sama Siber, sama. Kalau dibalikan dalam Bible-mu, Allah Maha Tahu, Tuhanmu Maha Tahu nggak? Tuhanmu Maha Tahu nggak? Kalau Tuhanmu Maha Tahu, lalu kenapa dia tidak tahu di mana keberadaan si Adam? Di manakah kau Adam? Nah, katanya Maha Tahu. Masa dia nanya, di manakah kau Adam? Nah, jadi gini ya, buat orang masalah Maha Tahu ini, kita tahu bahwa Allah itu Maha Tahu, dan kita di dunia melakukan berbuat maksiat. Allah tahu berbuat maksiat kita selama di dunia. Nanti pada saat di akhirat, bukan lagi Allah bertanya kepada kita, tapi tubuh ini akan berbicara masing-masing. Tangan kanan akan berbicara sendiri, tangan kiri akan berbicara sendiri. Nanti tangan kanan akan mengatakan, aku selama di dunia digunakan untuk berzikir. Aku selama di dunia digunakan untuk berzikir, kata tangan kiri. Mata ini juga akan berbicara. Tapi percuma dijelaskan kepada kalian, nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Mata aku mungkin akan ditanya, maka aku akan berkata begini, aku selama di dunia dipakai sesti hanya untuk melihat kenikmatan dunia. Sampai-sampai punya si gondrong pun dilihat. Mau apa lu?